supaya yang bersangkutan MSA dapat menyerahkan diri untuk ditahap duakan kepada jaksaan. Dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap duakan. Saudara MSA dibawa ke Polda Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses jalannya penegakan hukum. Karena hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum. Jadi saya ingin sampaikan, barang siapa yang menghalang-halangi proses penegakan hukum pasti juga akan proses. Kita ambil semuanya dan kita proses. Dari 320 ini, 70-an ada berasal dari Jombang, sedangkan yang lainnya berasal dari luar Jombang, dan ada 40 kurang lebih anak-anak. Menyayangkan kenapa anak-anak dipesertakan ya. Ini ada jalannya. Ini ada jalannya dari luar. Selama ini yang tahu itu saya. Dan saya tidak mau membuka masalah ini demi untuk keselamatan kita semuanya. Sekolah-sekolah agama. Dan kemudian beritanya nggak jauh seputar selangkangan. Ini benar-benar memuakkan. Penangkapan itu dihalang-halangi oleh para santri di pondok pesantren tersebut. Ada 60 orang yang diangkut ke kantor polisi karena menghalangi penangkapan. Polisi sebagai penegak hukum kan mau menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan bagi para santriwati yang menjadi korban anak kiai ini. Ustadz atau guru agama yang sehari-hari mengajarkan tentang agama malah melakukan pencabulan secara bersamaan. Penanganan kasus cabul oleh MSA ya. Hari ini kita bisa menemukan yang bersangkutan ya. Karena ini adalah langkah terakhir polisi untuk menyerahkan ke pengadilan, melakukan upaya paksa, upaya penangkapan di tempat ini. Santri-santri ini melakukan perlawanan dengan nyebut fitnah. Nah, suka nggak suka pihak-pihak yang lain ini ya satu menghalangi penyidikan. Kalau melawan petugas juga pidana juga, artinya melawan petugas juga itu kriminal juga, artinya bisa pasal-pasal berlapis dikenakan kepada mereka-mereka yang menghalangi proses penyidikan ini. Saya pikir udah berkali-kali lah kita mengingat di Jakarta juga tokoh ormas tertentu ya yang dijagungkan di Republik ini, tanda petik ya sekali lagi. Kok bisa juga, akhirnya bisa dapat juga, padahal itu tokohnya ya. Kalau ini kan cuma anaknya gitu kan. Nah kalau anaknya juga, saya pikir kepolisian masih baik di Jombang itu sebenarnya sudah keterlaluan baiknya menurut saya kan. Kalau ngeyel biasanya di pengadilan itu hal memberatkan, hukumannya pasti akan kena maksimal, akan berat gitu kan. Karena sejak awal tidak akomodatif yang bersangkutan bahkan melawan petugas. Pengen kaya mendadak? Pengen jadi sultan? Tidak susah kok. Saya kasih tahu caranya. Pertama, pakai gamis dan peci putih. Kedua, bikin lembaga donasi. Ketiga, jualan penderitaan rakyat Palestina di medsos. Siapkan impak terbaikmu. Transferan mulai masuk. Cair. Alhamdulillah sudah kebeli Alphard. Insya Allah barokah. Sekian tutorial menjadi sultan. ACT membuat heboh karena besaran gaji dan fasilitas mewah elitnya terbongkar. Terbongkarnya besaran gaji dan mewahnya fasilitas elit ACT, pengepul sumbangan membuat kita semua geleng-geleng kepala. Pertanyaannya, apakah Anda masih mau menyumbang dana lagi ke mereka? Kemudian sumbangan Anda itu dipotong untuk gaji besar dan fasilitas mewah? Menghadapi kasus ini kita tidak cukup ngedumel saja. Harus ada proses hukum, apalagi ada dugaan penggelapan dana di situ. Terkait dengan yayasan ACT ya. Ada transaksi memang yang kita lihat itu dilakukan secara masif yang dikaji oleh PPATK itu nilainya memang luar biasa besar ya. Jadi sekitar 1 triliunan terkait dengan aktivitas terlarang di luar negeri sana, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pendanaan terorisme terkait dengan Al-Qaeda.
PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening. Kita perlu aware terkait dengan pengelolaan dananya, yang pengelolaan dana kita tadi, apakah benar itu ditujukan bagi memberikan bantuan kemaslahatan umat atau kemudian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Iya, tidak cuma ACT, kalau ada dugaan penyelenggaraan dana umat tentunya kita prihatin dan harus diusut tuntas. Karena yang menyumbang itu kan tentunya berharap bahwa dana yang disumbangkan itu dipergunakan semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan yang memerlukan. Nah, oleh karena itu kami mendesak aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan dana umat ini, dan bekerja sama juga tentunya dengan PPATK untuk kemudian membuktikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Demikian. Satu hal yang barangkali kami ingin sampaikan adalah permohonan maaf yang luar biasa sebesar-besarnya kepada masyarakat. Mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman dengan beberapa pemberitaan yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada majalah Tempo atas semua pemberitaan yang telah dilakukan. Di atas semuanya pemberitaan itu mestinya menjadi manfaat buat kita semuanya. Ini yang perlu kami sampaikan supaya kita memahami posisi lembaga aksi cepat tanggap. Kodoknya sumbangan ternyata untuk dana teroris. Kemarin digerebekkan lembaga amil zakat dan mereka itu terang-terangan ngomong tidak mengakui NKRI, tidak mengakui pemerintah, tidak mengakui NKRI. Dan sekarang mereka Pak banyak pengikutnya bikin kampung khilafah di Karanghanom, di Jati Agung, mereka ngelompok. Dan saya tanya dengan penegak hukum, mengapa nggak bisa ditangkap? Situasi kisruh lembaga donasi aksi cepat tanggap itu jadi pengen ketawa. Sudah lama saya menyoroti lembaga donasi ini yang sigap membangun promo kalau ada kasus kemanusiaan, terutama yang di luar Indonesia. Baliho-baliho dan spanduk-spanduk bertebaran di seluruh Indonesia dengan tulisan save ini, save itu. Laporan majalah Tempo yang membongkar kisruh di ACT juga membongkar kedok mereka. Gaji petingginya lagi ada yang 100 juta rupiah per bulan. Dan di bawahnya lagi ada yang 80 juta rupiah per bulan. Bahkan gaji karyawan yang level rendah saja berkisar hampir 15 juta rupiah per bulan. Saya jadi teringat dengan pernyataan Fadlizon dulu gitu. Ketika orang sudah meminta maaf, itu artinya dia mengakui bahwa dirinya bersalah. Sehingga kepolisian bisa lebih mudah memproses kasus ini gitu. Minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Penghinaan kepada Nabi Muhammad. Betapa luar biasa posisinya. Tapi dilecehkan dengan seenaknya aja. Saya bersyukur ada Anies Baswedan yang berani tutup itu. Kan kalau kerja di tempat minuman keras, haram itu. Enak aja minta maaf. Kalau pelanggaran bahkan melecehkan agama, nggak ada maaf. Lawan, perangi mereka orang kayak begini, harus diperangi gitu. Itu konstruk Quran. Itu konstruk Quran. Anda bisa baca surat At-Tahrim ayat 9. Orang seperti Abdul Somad yang dengan sembarangan menghina orang Kristen dan semua orang non-Muslim adalah ancaman mengkhawatirkan. Kalau Somad menyebut semua non-Muslim kafir dan kafir itu harus diperangi, apakah di Indonesia akan kembali terjadi kerusuhan Mei 1998? Ancaman kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cina komunis dan etnis Cina Indonesia atau ECI yang ada di Indonesia. Ia mengatakan dirinya bahwa dia adalah warga negara Indonesia yang baik, dia juga Pancasilais, ya, dia juga bilang dia juga mengaku pribumi, tapi sesungguhnya tidak, mereka itu pengkhianat semuanya. Ya. Yang Cina. Mereka itu semuanya perampok ya. Ya.
Gerakan baru dari Pak Anies kemarin heboh-heboh Holy Wings itu soal nama sakral ya Muhammad dan Maria. Tiba-tiba gercep izinnya dicabut dan pemiliknya harus minta maaf. Alangkah lebih baiknya nggak boleh nama-nama tersebut dipakai oleh manusia. Tiap tempat-tempat yang menurut kalian maksiat harus dimintakan KTP dulu. Ketika ada nama-nama sakral tersebut, tolong jangan dikasih masuk karena penistaan agama, bukan begitu? Lupa ya sama yang menghina-hina Buddha, sama yang ngatain pala salib kafir itu kok nggak gercep-gercep ditangkap. Tolong dong Pak Anies bantu juga dong kami, Pak Anies minoritas, tolong yang menghina-hina kayak si Felix, kayak si Uas ya kan, kayak Roy Suryo, tolong dong itu. Simbol Islam yang paling kuat siapa? Simbol Islam yang paling kuat adalah Nabi Muhammad. Agamanya dihina, dia bilang enggak, ini bukan penistaan agama. Ketika kemudian nabinya kemudian dikatakan jelek, ini bukan penistaan agama. Nabi Muhammad loh yang kemudian diomongin. Narasi untuk menghinakan agama, narasi untuk mengecilkan agama, mengolok-olok agama, ini harus di stop. Caranya gimana? Kasih kemudian hukuman yang buat jerak. Supaya yang lain lihat bahwasanya kita tidak bisa untuk melakukan ini di Indonesia. Ini perkara sangat sensitif loh, lebih sensitif. Pasal penghinaan presiden ada. Masa kita lebih tersinggung presiden terhina daripada Nabi Muhammad yang dihina? Masalah Holy Wing, Anda akan diberikan minuman yang beralkohol gratis kalau Anda namanya Muhammad dan Maria. Holy Wing sudah ditersangkakan. Giliran Roy Suryo ini udah lebih 2 minggu mana? Roy Suryo, mana? Mana Roy Suryo? Apakah kalau yang melapor ini orang yang beragamanya bukan Islam, terus dibikin sulit begitu? Ini orang Buddha udah ngelaporin karena merasa jengkel. Dan ini kegaduhan luar biasa si Roy Suryo. Ketika minoritas ini melaporkan seseorang kok lama banget. Ini mau Pancasila apa tidak? Kalau memang ini tidak mau Pancasila, bubarkan sekalian. Ganti. Polri bagaimana ini menghadapi Roy Suryo? Lemahkah? Yang kami umat Buddha sayangkan, ini adalah objek utama Nabi Siddhartha Gautama atau wajah dari Buddha Gautama yang diedit wajahnya oleh orang lain. Terlepas dari itu presiden yang menyerupai ya, kami melihat ini menyerupai Bapak Presiden Joko Widodo atau siapapun itu, sudah tidak selayaknya wajah Nabi, wajah Siddhartha Gautama, simbol utama agama Buddha itu diedit dan disebarkan. Nah ini loh, yang kalau memang yang maksudnya tidak untuk menyinggung, tapi kami merasa tersinggung. Kami umat Buddha merasa tersinggung. Apapun tweetan beliau, apapun bahasa yang digunakan dengan lucu, dengan ambiar, dengan emotikon ketawa, itu nanti kita serahkan kepada penyidik lah. Kasus seperti ini sudah sering kali terjadi dan juga tidak ada tindak lanjut. Itu yang mungkin kami menangkap sinyal seperti itu sehingga banyak netizen yang merasa geram. Kalimat yang dia tambahkan adalah lucu, hehehehe, ambiar. Itu bahasa yang sangat melecehkan. Dia tahu bahwa itu diedit. Dia tahu bahwa itu simbol agama yang sangat sakral buat kami. Itu tahu dirubah, tapi ditertawakan bahwa yang diedit itu bukan stupa, tapi patung Sang Buddha. Dan itu adalah simbol agama yang sangat sakral buat agama kami. Memang saya mengunggah karena memang melakukan kreativitas dengan mengubah salah satu stupa candi. Makanya saya tampilkan. Karena gambar ini memang menurut saya editingnya ya saya mengatakan juga lucu. Lucunya karena kan kreativitas netizen. Meringkus, memproses orang-orang seperti Roy Suryo ini. Kalau tidak ini bahaya. Ini agama, ada patung stupa yang sangat sakral bagi agama Buddha, kemudian diganti wajahnya. Dan ini penghinaan luar biasa. Bahwa dia menghina simbol negara yang bernama presiden. Dia juga menghina agama sah resmi di Indonesia, agama Buddha. Saya hanya membayangkan kalau yang dihina itu adalah agama Islam, apa yang terjadi? Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Kalau saya bilang khilafah, Anda teriak khilafahnya lebih keras lagi dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi, khilafah! Khilafah!
Lebih keras dan lebih banyak. Khilafah! Khilafah! 2024 kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Abdul Somad juga kuat, UAS itu. Itu khilafah itu. Abdul Somad, UAS itu. Ustadz Abdul Somad itu. Solusi satu-satunya umat sebelah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Khilafah. Takbir, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah, takbir. Somad itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda ini diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin. Pasti umat Islam marah. Mengatakan orang beriman tidak kena jin. Tapi Anda bawa Cina. Anda bawa lagi namanya Ahok. Kenapa Ahok nggak kena jin? Karena apa? Mereka juga jin, kafir. Itu janganlah. Lah Anda merasa ganteng. Bawa ngaca juga dong Pak Somad sekali-sekali. Sebelum Anda menghina orang. Saya kepengen Indonesia jadi contoh Singapura. Dia menjaga negaranya dari otak-otak gadungan ini yang radikal. Gerakan-gerakan Islam radikal. Itu semua Islam gorok-gorok. Ada agama lain gorok itu? Nggak ada. Perlu ketegasan. Sikapin nih pendakwah-pendakwah yang mengajak radikal ini. Tangkepin dan dikasih bicara. Kasus Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Nggak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Nggak ada ucapan Nabi yang bilang begitu. Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong. Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Sebagai muslim, saya sebenarnya agak malu. Kok kualitas ulama kita banyak yang seperti ini ya? Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Rahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambar. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga kan begitu. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang,
Zaman sekarang tak pakai pedang, letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam, dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya enggak. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kadrun adalah singkatan dari kata gurun. Kadrun bukan oposisi atau bukan pendukung pemerintah. Simbol kadrun adalah mereka yang berpikiran sempit, intoleran, dan mereka yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Untuk itulah Qadarun Society diciptakan. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran dan simbol perlawanan. Kita akan memulai dari kepemilikan NFT eksklusif yang jumlahnya sangat limited atau terbatas. NFT tersebut nantinya akan digunakan untuk mengakses Metaverse Qadarun Society. Lalu kedepannya akan ada Play to Earn game, di mana kalian bisa mendapatkan penghasilan setiap harinya. Hanya pemegang NFT Qadarun Society yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam Metaverse Qadarun Society fase berikutnya. Dengan adanya utility dan jumlah yang terbatas, tentu nantinya harga NFT Qadarun Society pun akan naik berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, pemegang NFT juga berkesempatan untuk mendapatkan penghasilan nantinya. Menarik bukan? Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus, Qadarun Society akan merilis NFT dan siap untuk diminting. Qadarun Society merupakan simbol yang penting untuk melakukan perlawanan. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo bergabung di komunitas Discord Qadarun Society dan kamu berkesempatan untuk mendapatkan NFT gratis dengan bergabung di Discord Qadarun Society. Link bisa diakses di kolom deskripsi. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Di dalam menerima laporan terkait dengan korban sebanyak 5 orang dan telah melakukan koordinasi terkait dengan proses penyidikan yang telah dilakukan. Berkas telah dinyatakan lengkap dan untuk itu kami punya kewajiban menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Proses penyerahan tersangka dan barang bukti kami lakukan dengan cara-cara preemptif, mengedepankan komunikasi
supaya yang bersangkutan MSA dapat menyerahkan diri untuk ditahap duakan kepada kejaksaan. Kemudian pada hari ini sejak jam 8 pagi kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua karena beliau orang yang kami hormati, dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap duakan. Kemudian dalam prosesnya beberapa kali terjadi kesepakatan, namun yang bersangkutan belum menepati waktu yang telah disepakati bersama. Sehingga dari periode Februari, Maret, April diterbitkanlah surat panggilan pertama, beliau tidak hadir. Diterbitkan surat panggilan kedua, tidak hadir. Lalu diterbitkan surat perintah membawa, yang bersangkutan juga menolak. Sehingga 2 hari yang lalu tim turun untuk melakukan penjemputan untuk dihadapkan ke kejaksaan. Namun sekali lagi yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Kami menyampaikan proses yang kami laksanakan adalah pemenuhan alat bukti. Memang di dalam proses ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, dan tentu keterangan dari tersangka. Dari proses pemenuhan alat bukti ini, kenapa polisi sulit? Yaitu karena prosesnya sendiri yang bersangkutan tidak kooperatif. Kemudian yang kedua, memang dalam prosesnya ini kami melakukan rekonstruksi dan pemenuhan alat bukti ini membutuhkan waktu. Tetapi yang jelas, Januari 2002 berkas nyatakan lengkap dan proses hukum harus berjalan. Dan kita juga harus menegakkan hukum. Sehingga jajaran Polda Jawa Timur dan Polres Jombang hari ini melakukan proses itu. Jadi saya mohon siapa saja warga negara harus patuh pada hukum. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses jalannya penegakan hukum. Karena hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum. Kemudian kami tetap ke depan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menentukan apakah seseorang atau salah atau tidak adalah melalui proses pengadilan. Sehingga kami tetap membuka sarana prasarana peluang pada yang bersangkutan untuk membela diri di depan sidang pengadilan. Karena ingat, proses ini berjalan karena ada korban yang wajib Polri memberikan pelayanan dan pelindungan kepada siapa saja yang menjadi korban. Sembunyi di mana, Komandan? Kami untuk sembunyinya kami perlu sampaikan bahwa yang bersangkutan selama ini ada di sekitar sini ya. Jadi saya juga mengikuti, dari pagi saya juga sudah mengikuti, dan saya standby melakukan komunikasi supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian ke depan nanti kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menyerahkan tersangka supaya diproses lebih lanjut ke pengadilan. Kapan itu, Pak? Sesegera mungkin. Penangkapannya pukul berapa kejaksaan? Sesegera mungkin nanti kami berkoordinasi dengan kejaksaan. Jam berapa menyerahkan diri? Menyerahkan diri jam berapa? Ya baru setengah jam ini, baru setengah jam. Jam 23 ya. Jadi saya ingin sampaikan, barang siapa yang menghalang-halangi proses penegakan hukum pasti juga akan proses. Ya, seperti yang sekarang ini, bahwa sudah dijelaskan bahwa kita masuk untuk menegakkan hukum, dihalang-halangi, kita ambil semuanya dan kita proses. Termasuk pengasuh Ponpes. Sedangkan nanti bagaimana kebijakan 320 ini tunggu dari hasil proses pemeriksaan. Karena dari 320 ini 70-an ada berasal dari Jombang, sedangkan yang lainnya berasal dari luar Jombang, dan ada 40 kurang lebih anak-anak. Menyayangkan kenapa anak-anak diikutsertakan ya. Ya nanti kami akan sampaikan lebih lanjut ya rekan-rekan media. Saya mohon biarkan penyidik bekerja lebih dahulu, melakukan pengecekan dan proses administrasi. Sekarang posisinya di mana, Dan? Untuk tersangka yang tadi menghalang-halangi proses penyidikan masih dilakukan pemeriksaan di Polres Jombang sebanyak ada 320 orang. Itu masih di Polres Jombang dan sedang dilakukan pemeriksaan. Sekarang di mana, Dan? Posisi sekarang di mana, Dan? Tetap melakukan komunikasi dengan baik, khususnya dengan pimpinan Ponpes, supaya proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Saudara MSA dibawa ke Polda Jawa Timur. Kami tidak membawa Ibu dan Pak Nyai, tapi yang bersangkutan kami perkenankan untuk dapat melihat. Ini ada jalannya.
Ini ada jalannya dari luar. Selama ini yang tahu itu saya. Dan saya tidak mau membuka masalah ini demi untuk keselamatan kita semuanya. Dan masalah jadi fitnah ini tidak khusus kepada keluarga, malah menimpa diri saya, menimpa pesantren saya, menimpa ajaran dia, dan menimpa kepada organisasi sipil semuanya. Sampai hari ini penangkapan terhadap Mas Beci, salah seorang anak kiai di Jombang, masih terus tersendat-sendat. Padahal peristiwanya udah terjadi tahun 2017 lalu. Lo bayangin, hampir 5 tahun kasus ini terombang-ambing hanya karena tersangkanya atau terduga yang melakukan pidana itu adalah anak seorang kiai yang punya pondok pesantren Asidikiyah di Jombang. Kejadiannya tahun 2017. Awalnya Mas Beci ini, anak kiai tersebut, pingin bikin program suster atau bikin program petugas kesehatan yang terdiri dari santriwati. Santriwati itu dipanggil satu-satu, pingin dilakukan audisi. Gue heran, kok petugas kesehatan pakai audisi kayak idol-idolan. Tapi rupanya ini modus. Dalam proses audisi yang pribadi itulah terjadi pelecehan. Berkali-kali polisi ingin melakukan penangkapan tetapi sering mangkir. Bahkan yang terakhir, ini yang paling gua heran. Penangkapan itu dihalang-halangi oleh para santri di pondok pesantren tersebut. Polisi malah menangkap orang-orang yang menghalangi penangkapan. Ada supirnya yang kena, ada 60 orang yang diangkut ke kantor polisi karena menghalangi penangkapan seorang tersangka pencabulan di pesantren itu. Polisi sebagai penegak hukum kan mau menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan bagi para santriwati yang menjadi korban anak kiai ini. Sayangnya atas nama kekiaian, atas nama pesantren, santri-santri dikerahkan untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum. Anehnya ya, ini anehnya, santriwati itu dijanjikan mau dinikahin, tetapi korbannya nggak cuma satu, ada beberapa. Akhirnya karena memang merasa dilecehkan fisiknya, psikologisnya, dan kehormatannya, santri ini ngadu ke polisi. Prosesnya panjang, sempat ditolak pengaduan di Polsek Jombang, kemudian ke Polres, ngadu lagi ke Polda Jatim, dan akhirnya diproses secara serius. Mas Beci ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang sangat memiriskan. Sekarang ini kita hampir setiap saat dibombardir oleh isu pelecehan yang menimpa santriwati-santriwati kita atau murid-murid kita yang dilakukan justru oleh guru-gurunya. Udah ditetapkan sebagai tersangka, dia bolak-balik menggugat ketetapan itu lewat pengadilan. Pengadilan menolak gugatannya, artinya dia resmi secara hukum ditetapkan sebagai tersangka. Sekolah-sekolah umum kita jarang dengar, tapi sekolah-sekolah agama dan kemudian beritanya nggak jauh seputar selangkangan, ini benar-benar memuakkan. Gua nggak bisa membayangkan bagaimana anak-anak ini bisa menatap masa depannya. Kalau kiai di pesantren Asidikiyah tetap bertahan melindungi putranya yang dijadikan tersangka kasus pencabulan, akan rusak pesantren itu. Kenapa? Karena tidak bisa mempertahankan
bagaimana dia bisa menegakkan keadilan buat dirinya sendiri, buat santri-santrinya, dan buat agamanya. Kadrun adalah singkatan dari kata gurun. Kadrun bukan oposisi atau bukan pendukung pemerintah. Simbol kadrun adalah mereka yang berpikiran sempit, intoleran, dan mereka yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Kadrun selalu menggunakan agama untuk kepentingan kejahatan atau kekuasaan politik. Untuk itulah Qadarun Society diciptakan. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran dan simbol perlawanan. Namun demikian, Qadarun Society mempunyai misi untuk memberi keuntungan dan kesejahteraan finansial bagi kamu yang bergabung dan menjadi bagian dari komunitas Qadarun Society. Kita akan memulai dari kepemilikan NFT eksklusif yang jumlahnya sangat limited atau terbatas. NFT tersebut nantinya akan digunakan untuk mengakses Metaverse Qadarun Society. Lalu kedepannya akan ada Play to Earn game, di mana kalian bisa mendapatkan penghasilan setiap harinya. Hanya pemegang NFT Qadarun Society yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam Metaverse Qadarun Society fase berikutnya. Dengan adanya utility dan jumlah yang terbatas, tentu nantinya harga NFT Qadarun Society pun akan naik berkali-kali lipat. Apalagi Qadarun Society dibangun menggunakan Ethereum blockchain. Dan ini menjadi kesempatan yang bagus untuk menggunakan Ethereum Coin untuk membeli NFT Qadarun Society dengan harga yang diskon. Bukan hanya itu, pemegang NFT juga berkesempatan untuk mendapatkan penghasilan nantinya. Menarik bukan? Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus, Qadarun Society akan merilis NFT dan siap untuk diminting. Qadarun Society merupakan simbol yang penting untuk melakukan perlawanan. Dengan teknologi blockchain, kita semua yang selama ini diam akhirnya bisa ikut berpartisipasi secara aktif dalam membangkitkan kesadaran terhadap ancaman berkembangnya kadrun. Kalau kita selalu abai terhadap mereka, maka bisa dipastikan dalam beberapa tahun ke depan, kita tinggal menunggu kehancuran di negeri yang kita cintai. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo bergabung di komunitas Discord Qadarun Society dan kamu berkesempatan untuk mendapatkan NFT gratis dengan bergabung di Discord Qadarun Society. Link bisa diakses di kolom deskripsi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.